Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 4 Februari 2025. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu rela menderita dengan tabah demi keselamatan kami. Semoga kami juga bertekun bersamanya dalam perjuangan hidup sehari-hari untuk melawan dosa. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak lalu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar.
Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pirsawan, para saudara terkasih, selamat pagi. Injil hari ini membicarakan tentang penyembuhan. Yesus mempunyai kuasa dan kita mempunyai iman. Maka beberapa orang tadi mengungkapkan imannya. Yairus yang anaknya sakit keras. Perempuan yang sudah beberapa tahun mendarahan menjamah jubah Yesus karena iman. Maka dua orang inilah yang kemudian dibahas di dalam Injil pada hari ini, yang mewakili kita semua ketika kita sakit. Apakah kita mempunyai sikap seperti Yairus? Apakah kita bersikap seperti ibu yang menjamah jubah Yesus? Inilah yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Banyak orang yang sakit yang minta kepada Yesus tapi tidak sembuh. Namun ada juga beberapa orang yang disembuhkan sebagai hadiah. Lalu masalahnya adalah bagaimana kadar iman orang itu, atau bukan karena iman tetapi berkat yang Tuhan Yesus berikan, memilih boleh saja. Tetapi yang paling utama penting dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah bahwa iman menyelamatkan. Tetapi tentu harus menggunakan usaha juga. Ya. Kalau kita hanya iman tanpa perbuatan, mati. Maka yang kita lihat tadi, pemimpin rumah ibadat Yairus itu datang mencari Yesus setelah mendengar berita viral bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Demikian pula ibu tadi yang punya kesempatan. Kesempatan itu jarang terjadi. Pokoknya aku nerobos saja, aku jamah jubahnya. Jadi usaha dia dari desakan-desakan orang itu, dan dia disembuhkan. Usaha-usaha itulah yang diperhitungkan oleh Yesus. Usaha-usaha yang penuh dengan ketulusan hati. Maka mari saudara terkasih, bila kita sakit kita juga berusaha ke dokter berobat. Tapi juga kita minta kepada Yesus berkat-berkatnya yang berkelimpahan agar kita juga disembuhkan. Kalau kita belum disembuhkan, maka kita jalan terus di dalam iman kita. Karena iman kita akan membahagiakan kita pada waktunya. Maka selamat kepada semua orang sakit, belajar untuk penerima, belajar untuk beriman, dan belajar untuk siap didengarkan atau tidak didengarkan. Yang penting sudah menyampaikan kepada Yesus dengan iman yang kita miliki. Tuhanlah yang punya kuasa atas kehidupan kita. Semoga kuasa-kuasa itu betul menyatu dengan permohonan-permohonan kita. Tuhan memberkati.